Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah pembelajaran sastra. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan hakikat pembelajaran sastra. Nah, apa yang akan kita pelajari adalah memahami sebenarnya apa pembelajaran sastra itu. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, berikut ada sebuah kutipan tulisan ya. Begitu banyak guru yang terlanjur terjebak pada cara pembelajaran sastra yang agak menyesatkan. Lalu mereka menelurkannya pada murid-muridnya. Maka berantailah ketersesatan dalam pembelajaran sastra dan pemahaman terhadapnya. Berkutat pada teks yang diperlakukan sebagai artefak beku, kerontang, dan artifisial. Segala konsepsi tentang unsur intrinsik menjadi senjata pamungkas kekayaan sosial kultural yang mendekam di dalam teks. Nah, kalau kita pahami baik-baik dalam pembelajaran sastra, sebenarnya kasus ini itu masih ada dan perlu diubah ya, agar pembelajaran sastra itu bisa mencapai seperti tujuan pembelajaran sastra yang sebenarnya. Karena selama ini pembelajaran sastra hanya terpusat pada teks ya, umumnya ya, teks yang hanya membahas atau teks yang harus dikuasai unsur-unsurnya ya, bahwa di dalam ini adalah unsur intrinsik ya, dan unsur ekstrinsik ya. Padahal dalam teks itu memiliki nilai muatan sosial, budaya, kemudian nilai-nilai tatanan kehidupan yang bisa dipelajari dan diketahui untuk membangun karakter peserta didik ya, sehingga baik peserta didik itu bisa mencapai tingkat karakter yang lebih madani ya, yang lebih mumpuni mengambil suatu pesan yang disampaikan oleh sebuah teks sastra. Jadi seorang guru pada intinya harus memberi penekanan kepada peserta didiknya ya, bahwa evaluasi pembelajaran sastra itu tidak harus menekankan pada segi kognitifnya saja, tetapi harus ada aspek psikomotorik, kemudian ada afektif, sehingga tujuan atau esensi dari pembelajaran sastra itu memang benar-benar bisa tercapai. Ya, selanjutnya adalah mengenai pengertian pembelajaran sastra ya. Jadi pengertian pembelajaran sastra itu merupakan proses pembelajaran yang kompleks dengan arah pembelajaran peserta didik mampu menikmati cipta sastra, memahami sastra hingga menghargai cipta sastra. Jadi harapan kedepannya dalam pembelajaran sastra kita nanti didesain bahwa peserta didik ini mampu menikmati cipta sastra, kemudian memahami sastra tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena fakta di lapangan ya, bahwa pelajaran sastra dan mengarang di sekolah-sekolah di Indonesia itu sangat ketinggalan ya. Memang pada kenyataannya hampir 50 tahun siswa-siswa di Indonesia itu tidak diberikan pelajaran sastra, dan kalaupun itu diberikan, hal itu hanya terbatas pada pengetahuan sastranya saja. Seperti sudah saya singgung di awal, bahwa mereka hanya menguasai mengenai unsur-unsurnya saja ya, hanya terbatas pada itu saja dan bukan pada apresiasi sastranya. Nah, karena hal tersebut, akibatnya siswa kurang bahkan tidak berminat membaca karya sastra. Padahal sangat penting di sini ya. Jadi saudara harus memang konsen di sini bahwa bagaimana nanti peserta didik harus mampu menikmati sebuah cipta sastra, memahami sastra dan menghargai cipta sastra ya. Oke. Selanjutnya adalah bahwa pembelajaran sastra yang arahannya adalah pembinaan apresiasi sastra dalam proses pembelajaran dengan tujuan pendekatan anak kepada sastra. Ini berusaha untuk menumbuhkan rasa peka dan rasa cinta anak kepada sastra sebagai cipta seni.
Kegiatan tersebut dalam pembelajaran sastra diharapkan dapat membantu menumbuhkan keseimbangan antara perkembangan berbagai aspek kejiwaan anak sehingga terbentuk suatu kebulatan pribadi yang utuh ya. Harapannya nanti pada pembelajaran sastra ya diharapkan ketika anak itu diajak membaca sebuah karya sastra, siswa atau peserta didik ini dapat menggali nilai-nilai sosial, kebudayaan, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat mengantarkan siswa menuju kearifan dan kebijaksanaan hidup ya. Karena melalui karya sastra, ini siswa dapat mengembangkan daya nalarnya ya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tarigan, bahwa sastra merupakan salah satu sarana untuk merangsang serta menunjang perkembangan kognitif atau penalaran anak-anak. Nah, hal ini pendapatnya Tarigan tadi juga diakui oleh Sumarjo ya, di mana dinyatakan bahwa pembelajaran sastra yaitu apresiasi adalah salah satu sarana pengembangan intelektual siswa ya. Oke. Nah, dengan demikian, pembelajaran sastra bukanlah pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan ilmu sastra juga, melainkan membantu peserta didik untuk menyeimbangkan keilmuan lain yang mereka peroleh pada mata pelajaran lain. Oke. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran sastra. Di sini saya mengutip beberapa pendapat dari para pakar ya. Salah satunya adalah pendapatnya Sarwadi. Dalam Jabrohim ini menyatakan bahwa pembelajaran sastra memiliki tujuan pokok sebagai pembina apresiasi sastra anak didik, yaitu membina agar peserta didik memiliki kesanggupan untuk memahami, menikmati, dan menghargai suatu cipta sastra ya. Selanjutnya menurut Rene S. Oiscik ya, menyebutkan ada 3 tingkatan mengenai taksonomi afektif tentang tujuan pembelajaran sastra, yaitu tingkat penerimaan, tingkat pemberian respon, ini maaf ya, tipe, dan tingkat apresiasi. Ketiga tingkatan tersebut menjelaskan bahwa pencapaian tujuan pembelajaran sastra merupakan hal yang cukup sulit karena pembentukan sikap, perasaan, penghayatan yang tidak dibentuk dalam waktu singkat ya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran afektif ini diletakkan di bagian akhir setelah tujuan kognitif dan psikomotorik ya, begitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai fungsi sastra dan pembelajarannya. Jadi, sastra itu dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir orang mengenai hidup baik dan buruk, benar dan salah, dan cara hidupnya sendiri dan bangsanya ya. Jadi sastra memberikan berbagai kepuasan yang sangat tinggi nilainya yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, sehingga sastra memberikan pengaruh yang menguntungkan pada penikmatnya. Fungsi pembelajaran sastra adalah sebagai sarana belajar menemukan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial budaya dalam karya sastra yang diajarkan dengan situasi pembelajaran yang kondusif. Proses pembelajaran sastra ini juga merupakan salah satu situasi yang dapat menginternalisasi nilai-nilai dalam karya sastra yang diajarkan untuk membentuk karakter anak didik gitu ya. Jadi itu merupakan fungsi sastra dan pembelajarannya ya. Selanjutnya adalah penyebab problematika pembelajaran sastra selama ini ya. Yang beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab problematika dalam pembelajaran sastra, yaitu bahwa fasilitas sastra itu kurang memadai yang pertama. Kemudian biaya untuk pengadaan karya sastra, berlangganan majalah sastra dan sebagainya itu tidak tersedia dengan cukup, yaitu majalah sastra seperti majalah Horizon dan sebagainya itu ya. Kemudian 3, kurangnya buku bimbingan apresiasi sastra. Yang keempat adalah ketersediaan buku-buku berupa bunga rampai untuk beberapa jenis karya sastra masih belum memadai jumlah peserta didik. Yang kelima, alokasi waktu dalam kurikulum yang tidak mendukung tujuan pembelajaran. Dan yang keenam adalah kadar kemampuan dan kesanggupan para guru. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini, silahkan menuliskan pertanyaan, bisa di kolom komentar atau bisa langsung menyampaikan di grup WA. 3 pertanyaan yang paling tepat akan dipilih dan mendapatkan giveaway dari saya. See you next time. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.